Halo sahabat cerita, gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Kembali lagi dalam alur cerita film jadul dari Wahana Cerita. Film jadul yang akan diceritakan kali ini adalah film awal tentang pertarungan klasik antara Batman dan Joker seperti pada film The Dark Knight. Jadi bisa dibilang ini adalah The Dark Knight versi lawas. Film tentang Batman dan Joker sudah dibuat dari dulu. Bedanya, jika sequel film Batman seperti The Dark Knight lebih unggul dari segi visual efeknya, film Batman versi jadul ini juga nggak kalah kuat dari segi karakternya. Yang menariknya, baik film Batman The Dark Knight dan film Batman yang rilis tahun 89 ini sama-sama memiliki karakter pemeran Joker yang lebih menonjol jika dibandingkan dengan pemeran Batman-nya sendiri. Jika Joker dalam sequel The Dark Knight berhasil diperankan dengan sangat baik oleh Heath Ledger, Jack Nicholson, pemeran Joker jadul ini, juga nggak kalah keren dalam memerankan tokoh psikopat satu ini. Seperti apa sih keseruan dari filmnya? Yuk disimak. Film dimulai di mana Batman terlihat mengajar penjahat yang baru saja merampok seorang laki-laki yang sedang bersama keluarganya. Namun ternyata Batman tidak menyerahkan mereka ke polisi. Ia hanya ingin membuat peringatan kepada para penjahat di kota Gotham agar mereka tahu kalau Batman akan memburu mereka yang berbuat kejahatan di kota itu. Di tempat lain, Jack Napier alias Joker sedang menonton Harvey Dent yang sedang berorasi akan menumpas semua tindak kejahatan di kota Gotham. Namun di sini, Jack hanya baru sebagai penjahat biasa, belum menjadi sosok Joker. Jack bekerja sama dengan Grissom yang merupakan pimpinan mafia terbesar di kota Gotham. Mereka berdua menyuap seorang letnan polisi yang bernama Eckhart agar bisa memuluskan segala aksi kejahatannya. Grissom yang tahu aksi perselingkuhan Jack dengan kekasihnya kemudian menyuruh letnan Eckhart untuk menghabisinya. Jack kemudian dijebak ketika akan merampok sebuah pabrik kimia. Ketika Eckhart dan anak buahnya akan menangkap dan menghabisi Jack, tiba-tiba datang Komisaris Gordon yang akan mengambil alih penangkapan. Begitu juga Batman yang datang tiba-tiba untuk meringkus Jack dan para anak buahnya. Jack yang berusaha melarikan diri kemudian ditangkap oleh Batman. Namun anak buah Jack menodongkan pistol ke arah Gordon sehingga Batman melepaskannya. Ketika akan menembak Batman, ternyata Batman sudah menghilang. Sakti juga nih Batman-nya coy. Jack kemudian mengalihkan tembakan ke arah Eckhart karena telah mengkhianatinya. Tiba-tiba si Batman muncul lagi dan Jack langsung menembaknya. Namun lagi-lagi Batman mengeluarkan kesaktiannya dengan menangkis seluruh peluru tersebut yang kemudian malah berbalik ke arah Jack. Jack yang terluka kemudian kehilangan keseimbangan dan akan terjatuh. Tapi Batman yang sigap berhasil menangkapnya. Namun entah kenapa tiba-tiba Batman melepaskan pegangannya. Jack pun akhirnya jatuh ke kolam yang berisi cairan kimia. Setelah itu, Batman pun pergi dengan jurus ninja Konohanya. Di kediaman Grimson, ia didatangi oleh seseorang yang akan menghabisinya. Ternyata itu adalah Jack, dan ia masih hidup. Namun karena sarafnya yang putus, karena terkena tembakan pantulan dari Batman sebelumnya, wajahnya terlihat seperti terus tertawa. Dan Jack pun kini resmi menyebut dirinya dengan sebutan Joker. Dengan gaya ala psikopatnya, Joker pun menghabisi Grimson tanpa ampun. Kekasih Grimson, yang merupakan sepianya pun pingsan melihat penampilan baru Joker. Scene selanjutnya, Joker yang berniat mengambil alih pimpinan para mafia ditentang oleh salah satu anggotanya, yaitu Anthony. Joker yang menghampirinya kemudian mengajaknya bersalaman. Tiba-tiba, Anthony kelojotan dan kemudian sekujur tubuhnya hangus. Ternyata itu akibat dari alat yang dipakai Joker di tangannya. Joker lalu menyuruh tangan kanannya yang bernama Bob untuk mencari informasi tentang Batman melalui seorang wartawan yang bernama Knox. Joker juga memulai terornya dengan menghabisi salah satu mafia bernama Vinny yang akan berusaha mengambil kekuasaan dari Grimson. Bruce Wayne yang ternyata juga sakti dengan santuinya berjalan sambil memperhatikan Joker. Ketika para badut anak buah Joker
menembaki polisi dan area sekitar. Scene berpindah di kediaman Bruce Wayne, di mana ia meminta Alfred mencari informasi tentang Jack Napier alias Joker. Ia juga meminta pendapat Alfred tentang teman kencannya, yaitu Vicky Vale, yang juga merupakan rekan kerja Knox si wartawan. Teror Joker berlanjut. Di sebuah stasiun TV, seorang wanita pembawa berita tiba-tiba tertawa, lalu kemudian tewas dengan mulut seperti sedang tertawa. Tak lama kemudian, terlihat Joker membajak siaran TV yang menyebarkan teror tentang senjata tertawa yang telah dibuatnya, di mana orang yang telah terkena, baik melalui minuman, kosmetik, dan yang lainnya, akan menjadi tertawa lalu tewas. Bruce Wayne yang juga menonton, lalu melihat informasi tentang Joker yang sudah dikumpulkan oleh Alfred. Ternyata Joker selain psikopat dari remaja, ia juga adalah seorang yang sangat pintar dan juga ahli kimia. Pada suatu malam, Vale yang mengira kalau Bruce Wayne yang mengajaknya ke sebuah museum lukisan, ternyata dikelabui oleh Joker yang berpura-pura mengajaknya. Ketika ia sampai di tempat yang dituju, Vale langsung mendapat sebuah kado yang berisi masker, yang berisikan pesan untuk memakai masker itu sekarang juga. Tak lama, gas beracun pun keluar dari kisi-kisi udara ruangan, yang menyebabkan siapapun yang menghirupnya langsung KO. Beberapa saat kemudian, Joker dan anak buahnya muncul dan langsung merusak semua lukisan dengan tulisan namanya. Joker lalu menghampiri Vale dan menjelaskan semua rencananya. Vale yang ketakutan semakin membuat Joker senang. Seperti biasa, di saat seperti inilah, Batman datang dan langsung menyelamatkan Vale dan membawanya dengan Batmobile canggihnya. Ketika di perjalanan, ada bulldozer yang menghalangi. Batman pun keluar dan membuat mobilnya dalam posisi auto shield. Setelah menaruh Vale ke tempat yang aman, Batman pun lalu menghajar para anak buah Joker. Setelah itu, ia memanggil mobilnya, lalu pergi ke markas rahasianya bersama Vale. Ternyata Batman menginginkan Vale untuk menyebarkan informasi tentang cara mengatasi racun kimia dari Joker melalui media di tempatnya bekerja. Kemudian Batman membius Vale yang esok paginya sudah berada di kamar tidur miliknya. Batman juga telah mengambil film hasil jepretan Vale saat melawan anak buah Joker tadi. Beberapa hari kemudian, atas saran Alfred, Bruce Wayne yang ternyata mencintai Vale berencana memberitahu Vale tentang dirinya saat berkunjung ke apartemennya. Ketika ia hampir memberitahu Vale, tiba-tiba Joker datang mengunjungi Vale yang berniat menjadikannya sebagai pengganti kekasihnya yang bunuh diri. Bruce Wayne pun lalu muncul dan memberitahu kalau ia mengenal Joker. Joker yang cemburu dengan kehadirannya lalu menembak Bruce Wayne kemudian pergi meninggalkan Vale. Vale yang khawatir dengan Bruce Wayne pun terkejut. Ketika ia menoleh, Bruce sudah tidak ada di sana. Bruce Wayne ternyata selamat dari tembakan karena sebelumnya ia menaruh semacam nampan logam di balik bajunya. Suatu malam, Bruce Wayne terngiang perkataan Joker sesaat sebelum menembaknya. Ia teringat kata-kata yang sama ketika kedua orang tuanya tewas saat dirampok. Ternyata di sini, Jokerlah orang yang menyebabkan kedua orang tuanya tewas. Scene berlanjut di mana Batman lalu pergi ke markas Joker dan langsung menyerang para anak buahnya. Kemudian Joker muncul dengan helikopter lalu pergi meninggalkan Batman untuk pergi ke pusat kota Gotham. Joker yang pergi dengan balon badut raksasa langsung menyebarkan uang agar semua penduduk kota berkumpul. Mereka semua tak sadar akan rencana jahat dari Joker. Joker berencana akan menghabisi para penduduk kota dengan gas beracun dari balon badut raksasa tadi. Para penduduk kota yang menghirup gas beracun itu langsung tewas. Batman pun tak lama datang. Lalu ia melepaskan balon yang tersisa agar tidak bisa meracuni penduduk Gotham. Batman lalu mendatangi Joker dan menyerangnya. Joker yang juga sakti tidak terkena tembakan dari Batman sama sekali. Malah kapal Batman yang jatuh setelah ditembak pistol olehnya. Joker lalu membawa Vale ke dalam sebuah kastil. Batman yang masih agak pusing kepala Barbie kemudian menyusul mereka. Tak lama, polisi yang dipimpin oleh Gordon lalu datang. Tapi mereka tidak bisa masuk kastil karena Joker menutup pintu masuknya dengan lonceng besar. Batman yang akhirnya sampai ke atas menara langsung diserang oleh anak buah Joker.
Sedangkan Joker mengajak Val yang ketakutan berdansa dengannya. Val yang kemudian melihat Batman datang, berusaha menarik perhatian Joker dengan berpura-pura suka kepadanya. Ketika Joker lengah, Batman datang dan langsung hajar Joker hingga gigi palsunya copot. Batman yang dikira Joker telah menciptakannya saat menceburkannya di cairan kimia, langsung dibalas oleh Batman kalau Joker lah yang terlebih dahulu menciptakannya. Bruce Wayne menjadi Batman karena Joker lah yang dulu telah membunuh orang tuanya. Batman lalu menghajar Joker hingga jatuh dari atas kastil. Namun ketika ia melihat ke bawah, malah Joker dan Val yang ditarik dan menyebabkan mereka bergelantungan. Bisa gitu ya. Joker yang lalu dijemput anak buahnya akan pergi dengan helikopter. Namun, Batman menembakkan tali ke kaki Joker yang disangkutkan kepada sebuah patung di kastil. Akhirnya, Joker pun terjatuh karena ia tidak kuat menahan berat dari patung itu. Batman yang berusaha membawa Val ke atas, akhirnya malah terjatuh bersamanya juga. Untungnya stok tembakan talinya masih ada, sehingga mereka pun selamat. Sedangkan Joker akhirnya tewas dalam keadaan wajah tertawa. Harvey Dent lalu mengumumkan kepada penduduk Gotham jika suatu saat ada ancaman lagi, mereka bisa mengirimkan sinyal kepada Batman dan ia akan datang untuk menolong mereka. Film pun tamat. Mungkin di zamannya, film Batman ini termasuk salah satu film yang bagus ya. Tapi jika dibandingkan dengan film zaman now, dengan pemeran yang lebih atletis, cerita dan visual effect yang jauh lebih canggih, film Batman jadul ini bakalan terlihat lucu, konyol, dan banyak bikin ketawa saat menontonnya. Jadi kalian jangan berharap akan mendapatkan tontonan seru seperti film-film Batman zaman now. Apalagi pemeran Batman-nya, yaitu Michael Keaton, juga mendapat kritikan karena dianggap kurang pantas memerankan tokoh Batman ini. Berbeda dengan Jack Nicholson yang dianggap sukses memerankan sosok Joker di film ini. Tapi minimal kalian tahulah ya, gimana sih film awal dari Batman versus Joker ini. Oke deh, sampai ketemu lagi dalam alur cerita lain dari Wahana Cerita ya.